Hai, perkenalkan nama saya Nur Asna Aldi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solo. Nah, saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran, yaitu mengenai teks deskripsi. Nah, teman-teman semua tahu apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang melukiskan suatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha menggambarkan kesan dari hasil pengamatannya terhadap suatu objek kepada pembaca. Selanjutnya kita membahas tentang ciri dan tujuan teks deskripsi. Yang pertama, ciri dan tujuan deskripsi adalah 1. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, bertujuan untuk agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang diekspresikan. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Tujuannya adalah untuk menciptakan imajinasi pembaca sehingga seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh penulisnya. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan objek dengan cara menuliskan objek dari sudut pandang penulis. Melalui teks deskripsi, pembaca atau pendengar dapat membayangkan bentuk, rasa, rupa, sebuah benda atau suasana sebuah tempat atau suatu peristiwa sehingga mereka akan lebih mudah memahami dan tertarik dengan penjelasan kita. Selanjutnya kita membahas mengenai ragam bahasa dalam teks deskripsi. Ayo membuat kalimat perincian. Nah, kalian dapat menuliskan kembali kalimat deskripsi yang berisi penjelasan perinci dari wacana, yaitu menyelisih ragam bahasa dalam teks deskripsi. Selain itu, kata konkret dan kalimat perincian, kalian juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi. Misalnya majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh, angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh. Selanjutnya mengenali tanda baca dalam teks deskripsi. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya seperti dalam contoh, Ardi menikmati kopi gayo. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta, Jalan, Dago, Kabupaten Garut, Sungai Musi, Gunung Pepadaian. Yang ketiga, tanda koma. Nah, di pembagian tanda koma ini ada beberapa pembagian. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Yang B, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk setara, misalnya, Lili mengambil foto, sementara Fajar memilih menikmati seteguk kopi. Yang C, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau lulus ujian, ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Yang keempat, ada tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian. Sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian, misalnya, dalam contoh, Gunung Pepadaian telah meletus beberapa kali. Meskipun demikian, bahwa hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Yang kelima, ada tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh ya, wah, aduh, hai. Tanda koma juga dipakai sebelum dan atau sesudah kata sebagai sapaan seperti bu, di, atau na. Misalnya, wah, indah sekali pemandangan di pantai Peterong. Yang keempat ada kata depan seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya yang pertama ada
di mana toko kopi di Wijaya. Yang kedua ada contoh, dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Yang ketiga, ia berasal dari kota musik. Nah, kesimpulan materi mengenai teks deskripsi merupakan salah satu jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu objek, tempat, suasana, atau peristiwa secara konkret dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, merasakan, bahkan mengalami langsung apa yang dilukiskan oleh penulis. Ciri utama dari teks ini adalah menggunakan panca indera, kalimat perincian, dan kata konkret. Selain itu, majas seperti personifikasi juga dapat memperkaya teks deskripsi. Dalam penyusunan teks deskripsi, kaidah penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan kata depan harus diperhatikan agar tulisan menjadi efektif dan mudah dipahami. Dengan memahami struktur dan kaidahnya, teks deskripsi dapat digunakan sebagai media komunikasi yang menarik dan imajinatif dalam kehidupan sehari-hari maupun pembelajaran. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.